Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 6670230023 dan juga teman kelompok saya Juwita Siregar. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian yang telah kami capai selama perkuliahan ini tentang membangun resiliensi perempuan di dalam menghadapi banjir di Sumatera Utara. Baik, masuk pada latar belakang. Di sini kita bakal ngobrolin sebuah penelitian yang telah kita lakukan yang membahas tentang isu yang sebenarnya ini dekat sekali dengan kita, teman-teman. Yang sering kita dengar ada isu banjir dan bagaimana dampaknya ternyata itu tidak sama untuk semua orang. Maksudnya tidak sama untuk semua gender gitu, laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi di akhir tahun 2025 kemarin, Sumatera Utara, tepatnya di Medan, itu diguncang banjir besar, teman-teman. Itu lebih dari 283 orang meninggal, ribuan rumah terendam, dan juga sekitar 20.000 orang itu terpaksa mengungsi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena sungai-sungai besar seperti Sungai Deli dan juga Batanggadis itu meluap. Dan menurut data dari BNPB, ada 53 kabupaten atau kota yang terkena dampaknya. Dan kerugiannya itu tidak main-main, kerugiannya itu mencapai sampai triliunan rupiah, termasuk juga dengan ratusan puskesmas yang rusak gitu. Tapi banjir ini tuh bukan cuma terkait fenomena alam semata, tapi juga itu ada faktor daripada manusia itu sendiri gitu. Mulai dari hilangnya 20% vegetasi di daerah aliran sungai itu yang dilakukan oleh manusia gitu, sampai membuatan kebun sawit yang ilegal. Nah, akhirnya di Medan itu terjadi yang namanya efek betab, di mana air hujan itu tidak terserap ke tanah dan akhirnya sungai nggak sanggup untuk menampung debit air yang datang. Tapi dalam penelitian ini kita tidak fokus ke dalam masalah banjir dan juga masalah lingkungan ya, tapi kita fokus di mana mengapa kebijakan dari pemerintah terkait dengan kebencanaan itu masih dinilai tidak netral gitu. Maksudnya tidak netral terhadap gender perempuan gitu, dan beranggapan bahwasanya kebijakan itu disamaratakan begitu. Padahal pemerintah ini harusnya mempunyai kebijakan soal pengharusutamaan gender gitu di dalam pembangunan sebuah kebijakan. Nah, dalam penelitian ini kami berdua menggunakan teori yang namanya feminist institutionalism, yang dimana ini dikembangkan oleh McA, Cheney, dan juga Keppel di tahun 2010. Nah, dalam teori feminist institutionalism ini dibilang bahwasanya institusi, baik itu aturan resmi maupun budaya yang nggak tertulis, itu nggak pernah benar-benar netral di dalam gender gitu konteksnya. Ada nilai-nilai dan norma di baliknya, dan juga seringkali norma itu condong untuk menguntungkan satu pihak gitu. Dalam hal ini itu berbentuk pada pihak laki-laki begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lembaga penanggulangan bencana itu membuat kebijakan itu seringkali bersifat gender blind gitu. Jadi seolah-olah dampak bencana itu sama saja buat semua orang, padahal kenyataannya perempuan itu punya kebutuhan spesifik gitu. Contohnya kayak ruang aman di pengungsian, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan juga dukungan atas pembangunan ekonomi. Nah, kenapa sih hal ini tuh dapat terjadi gitu? Karena budaya patriarki yang telah mengakar di Indonesia itu jadi membuat susah membuat kebijakan yang berbasis pengharusutamaan gender begitu, teman-teman. Makanya di dalam teori ini menekankan untuk membuat kebijakan yang lebih adil butuh transformasi kelembagaan. Jadi bukan cuma nambah jumlah perempuan di posisi yang struktural, tapi juga mengubah cara institusi itu bekerja. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua metode. Yang pertama kami menggunakan metode studi literatur, yang kedua kita menggunakan media konten analis gitu. Dimana di dalam media konten analis ini peneliti menganalisis di berbagai macam media daring gitu. Nah, dari latar belakang kajian teori dan juga kerangka dan juga metode penelitian, penelitian ini mengapa penting sih? Jadi penelitian ini tuh penting karena mencoba membuktikan bahwasanya ada satu hal penting. Yang pertama, bencana itu nggak selalu netral terhadap gender gitu. Dan juga kebijakan itu harus mulai mengakui bahwasanya bencana yang terjadi itu nggak selalu
bisa sama untuk pembuatan kebijakannya. Saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan dalam penelitian yang sudah kami lakukan. Sebenarnya secara umum perempuan itu sangat rentan saat banjir. Hal ini bisa kita temukan dalam banyak masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, dari situlah muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana negara ini, apakah sudah memiliki kebijakan gender yang menghasilkan kebijakan bencana yang responsif atau tidak. Temuan utama yang kami dapatkan dari penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam penanggulangan banjir di Sumatera Utara, tepatnya pada banjir tahun 2025 kemarin, bukan semata-mata karena kurangnya infrastruktur dan bantuan. Tetapi di sini kami melihat bahwasannya adanya kegagalan institusi dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan kebencanaan. Nah, sebenarnya secara formal Indonesia ini sudah memiliki yang namanya undang-undang atau peraturan nomor 24 tahun 2007 yang menegaskan bahwa pentingnya perlindungan bagi kelompok yang rentan dalam situasi bencana. Selain itu juga pemerintah mengadopsi Inpres atau peraturan yang tertuang dalam nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam mewajibkan setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya paradoks. Di tingkat regulasi, gender sudah diakui, tapi di tingkat implementasi, gender ini justru sering sekali menghilang. Hal ini terlihat dari kebijakan penanggulangan banjir yang lebih difokuskan ke pembangunan tanggul, drainase, sistem peringatan dini, serta distribusi logistik umum. Sementara persoalan yang secara langsung dialami perempuan justru sangat sering memperoleh perhatian yang kurang setara. Artinya di sini kami melihat bahwa negara belum sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan ketidaksetaraan dalam musim ataupun pasca bencana. Nah, di sini dalam perspektif gender and politik, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral. Sering sekali kebijakan itu dianggap berlaku sama untuk semua warga. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa ternyata ketika kebutuhan perempuan itu tidak diperhitungkan sejak awal, maka kebijakan yang terlihat netral justru dapat menghasilkan dampak yang tidak setara. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan pengungsian untuk masyarakat secara administratif. Sebenarnya kebijakan ini adil karena mendapat perhatian yang sama, tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi persoalan tambahan yang tidak dialami secara sama-sama oleh laki-laki, seperti risiko kekerasan seksual, pengungsian, dan juga ketika masa-masa menstruasi yang dihadapi perempuan itu sering sekali dialami ketika bencana. Dengan kata lain, masalah ini bukan sebenarnya melihat siapa yang menerima bantuan itu, tetapi harus melihat bagaimana mempertimbangkannya gitu. Nah, di sini dalam teori feminis institusionalisme menjadi poin penting karena dalam pembahasan dan hasil penelitian ini kami melihat bahwa institusi negara itu sering tidak netral baik itu dalam norma, praktik, dan itu bersifat patriarkis. Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan itu masih minim terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam masa kebencanaan. Akibatnya pengalaman perempuan itu lebih sering hadir sebagai objek, bukan sumber pengetahuan untuk membuat kebijakan itu. Nah, dalam hal ini juga kami melihat negara itu sering sekali berbicara atas nama perempuan, tetapi belum cukup memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara bagi dirinya sendiri, karena kebutuhan perempuan itu sering muncul setelah bencana terjadi, bukan ketika tahap perencanaan kebijakan. Nah, perempuan sebagai aktor politik juga sering terabaikan. Hal inilah yang membuat dalam pembahasan kami menemukan bahwa sebenarnya perempuan memiliki kapasitas untuk membangun ketahanan masyarakat, baik itu selama masa bencana, tapi perempuan itu sering sekali dijadikan sebagai aktor kedua. Namun kontribusi ini membuat bahwasannya peningkatan posisi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan itu menjadi semakin minim. Disinilah terlihat bahwa adanya kontradiksi. Perempuan dipercaya mengalami krisis di tingkat bencana, tapi mereka itu tidak dipercaya dalam menentukan keputusannya. Padahal dalam penelitian ini kami juga melihat keterlibatan perempuan dalam kebijakan kebencanaan justru itu seharusnya dapat meningkatkan efektivitas mitigasi dalam bencana. Nah, yang jadi kesimpulannya berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persoalan banjir di Sumatera bukan hanya persoalan lingkungan kebencanaan, tetapi juga kita melihat bagaimana politik representasi gendernya. Meskipun negara telah memberikan regulasi, baik itu pengaruh utama gender, implementasinya, tapi sangat masih minim. Akibatnya kebutuhan spesifik perempuan itu sering sekali masih berada di pinggiran proses kebijakan. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu mengalami dampak banjir yang lebih kompleks dibandingkan kelompok lainnya, terutama terkait keamanan, kesehatan, dan juga selama masa-masa krisis mereka sangat
rasakan atau sangat berdampak sekali. Nah, oleh karena itu isu gender dalam kebijakan kebencanaan tidak cukup dipahami sebagai bagaimana cara memberikan perlindungan bagi perempuan. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita memastikan bahwa perempuan setara dalam proses kebijakan, karena inti persoalannya bukan sekedar lebih melihat yang rentan banjir, melainkan suara perempuan ini sepenuhnya hadir dalam institusi yang menentukan bagaimana kebencanaan ini ditangani. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa isu bencana itu juga akan berkaitan menjadi isu kuasa dan representasi serta institusi politik yang saling berhubungan satu sama lain. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah.